Untuk pertama kali yang kita lakukan setelah kita melakukan instalasi aplikasi, yaitu adalah melakukan login dengan menggunakan username dan password dari masing-masing user. Untuk user dusun sendiri, bisa menanyakannya ke admin desa untuk username dan password yang diberikan kepada mereka. Setelah login, kita harus melakukan sinkronisasi data dulu di awal untuk mengambil data-data yang ada di bagian server, yaitu dengan cara memilih menu sinkronasi yang ada di kanan bawah. Kemudian kita pilih tombol all yang ada di pojok kanan atas. Setelah semuanya selesai, kita kembali lagi ke menu utama. Kemudian yang harus kita lakukan pertama kali yaitu dengan menginputkan data rumah tangga dengan memilih menu rumah tangga. Lalu kita pilih tambah data. Kemudian di sini kita memilih data kepala keluarga yang ingin kita masukkan, yaitu dengan memilih tanda plus atau tambah yang ada di bagian kanan. Kemudian kita pilih kepala keluarganya. Kemudian di sini kita memilih siapa saja yang masuk ke dalam anggota rumah tangga tersebut. Setelah itu kita pilih next. Kemudian di sini kita diminta untuk memilih kepala rumah tangganya. Pilih next lagi. Kemudian kita akan diminta untuk memilihkan dasawismanya. Kita pilih satu, kemudian kita klik next lagi. Pada bagian ini, kita diminta untuk menginputkan data-data setiap individunya. Yang paling utama yaitu data tentang pendidikannya sedang ditempuh dan juga pendidikan terakhir. Tinggal kita klik saja, kemudian kita pilih. Pada bagian ini, kita juga diminta untuk menginputkan catatan penduduk jika ada. Kita beri contoh. Pada bagian ini, kita diminta untuk memilihkan data pendidikan yang sedang ditempuh, pendidikan terakhir, dan juga catatan penduduk pada tiap anggota rumah tangga tersebut. Kita beri contoh, misalkan beliau itu stunting, tinggal kita klik saja di bagian kotak kanan sini. Untuk catatan keluarga tidak harus diisikan. Kemudian jika sudah selesai, kita klik next lagi. Di sini kita diminta untuk menginputkan kebutuhan rumah tangga dari rumah tangga yang kita inputkan tadi. Misalkan butuh tempat sampah, butuh UP2K, kemudian untuk makanan pokok, kita pilih saja sesuai dengan makanan pokok keluarga tersebut. Lalu sumber air, kemudian kriteria rumah. Pada kriteria rumah ini, apabila kriteria rumah tersebut layak huni, maka dia tidak mendapat bantuan RTLH. Tapi ketika kriteria rumah tersebut tidak layak huni, maka kita bisa menginputkan bantuan RTLH yang diterima oleh rumah tangga tersebut. Kemudian kita pilih save, lalu kita inputkan data bantuan yang diterima oleh rumah tangga tersebut.
Kemudian kita pilih selesai. Pada data bantuan, kita bisa menginputkan lebih dari satu bantuan. Jika sudah selesai, kita pilih saja Save. Kemudian, jika kita ingin mengupload data ke server, kita pilih saja tombol biru yang ada pada bagian kanan. Ya, upload sudah selesai. Maka data akan berpindah dari yang belum upload menjadi yang sudah upload. Untuk mengedit data, kita tinggal klik saja data rumah tangga yang ingin kita edit. Kita pilih, kemudian kita menuju bagian yang ingin kita edit. Misalkan sudah tidak ada aktivitas UP2K, lalu kita simpan lagi, lalu kita upload lagi. Kemudian, kita kembali lagi. Untuk menu ibu dan bayi, ada 4 kriteria yang harus terpenuhi jika kita ingin menggunakan menu ini. Di antaranya yaitu data ibu hamil, melahirkan atau nifas, kemudian kelahiran bayi, yang ketiga bayi meninggal, yang keempat kematian balita. Di luar keempat kriteria itu, kita tidak perlu menginputkan data apapun ke dalam menu ibu dan bayi ini. Kemudian kita pilih lanjut, lalu kita pilih tambah data. Kita pilih kepala keluarganya. Di sini kita diminta untuk menginputkan data orang tuanya. Kita tinggal klik saja data ayah, kemudian kita pilih data ibu, kita klik juga lalu kita pilih. Kemudian di sini ada status ibunya. Tinggal kita pilih apakah sang ibu itu melahirkan, hamil, atau nifas. Kemudian kita klik next. Kemudian di sini kita diminta untuk menginputkan data bayi. Untuk data bayi sendiri itu ada 2 pilihan. Apakah bayi tersebut sudah memiliki NIK ataukah belum? Jika misalkan sudah, tinggal kita pilih saja iya. Kemudian kita klik data anaknya. Lalu kita pilih anaknya siapa. Kemudian kita bisa setting jam lahir juga. Lalu kita pilih selesai. Kemudian untuk kasus anak tersebut tidak punya NIK, kita pilih tidak. Lalu kita masukkan nama bayinya. Kemudian kita pilih jenis kelaminnya. Lalu apakah anak tersebut punya akta kelahiran atau tidak. Lalu kita pilih tanggal lahirnya. Dan juga kita atur jam lahirnya. Lalu pilih selesai. Kemudian jika data bayinya sudah lengkap, kita klik saja next. Pada menu ini, apabila terjadi kematian pada saat kita menginputkan data, entah itu kematian ibu ataupun kematian dari bayi, kita pilih saja tombol tambah. Kemudian kita pilih namanya, kita klik. Kemudian kita pilih siapa yang meninggal. Lalu kita pilih tanggal kematiannya dan juga sebab kematiannya.
lalu selesai. Apabila tidak ada kematian, maka data ini tidak perlu diisi. Tinggal kita klik saja simpan. Lalu kita upload lagi ke server. Kemudian, untuk menu yang ketiga, yaitu adalah menu kelompok. Kita kembali lalu pilih menu kelompok, lalu kita pilih tambah data. Kemudian kita pilih kelompok yang ingin kita tambahkan. Lalu kita pilih lagi kelompoknya. Kemudian di sini kita hanya diminta untuk mengatur anggotanya, siapa saja yang masuk ke dalam anggota, dan juga jumlah kelompok simulasi. Jika ingin menambahkan anggota, kita klik saja tambah. Kemudian kita klik lagi tambah yang ada di kanan atas. Lalu kita pilih siapa penduduk atau warga yang ikut ke dalam kelompok tersebut. Jika sudah, kita klik next. Lalu kita bisa juga mengubah jumlah kelompok atau kelompok simulasi. Bisa kita tambahkan dan bisa juga dikurangi. Jika sudah, klik selesai. Lalu klik juga selesai. Kemudian kita perlu juga mengupload data ke server. Apabila ada yang belum paham, bisa melihat panduan yang ada di dalam aplikasi di bagian tengah bawah. Tinggal diklik saja. Maka kita akan dimunculkan satu website atau satu browser yang berisi tentang panduan penggunaan aplikasi SIM PKK. Anda bisa melihat mulai dari instalasi hingga penginputan data ke dalam aplikasinya itu sendiri.